Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Atas nama Majelis Jemaat GKI Jombang, kami mengucapkan selamat mengikuti ibadah online Minggu 16 Agustus 2020 dengan nuansa HUT Kemerdekaan RI yang ke-75. Kiranya berkat Tuhan melimpah atas kita. Selanjutnya ada beberapa warta yang perlu kami sampaikan melalui tayangan berikut ini. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Biarlah berhimpun bersama-sama segala bangsa-bangsa, dan biarlah berkumpul suku-suku bangsa. Rumah Tuhan akan disebut sebagai rumah segala bangsa, dan Tuhan akan memerintah sebagai Raja yang penuh kemuliaan. Sebab segala sesuatu dijadikan olehnya dan dihidupi oleh kasih-Nya. Mari kita pujikan Kidung Jemaat 14 bait 1 dan 2. Mulia dan pimpinanmu.
Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita memasuki ibadah minggu hari ini dengan sebuah pengakuan. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kasih lintas batas. Demikian tema kita pada hari Minggu ini. Tema kasih adalah tema yang paling sering dinyatakan, paling sering dikabarkan dalam kehidupan kita sebagai umat Kristiani. Namun harus diakui bahwa kenyataannya kasih tak semudah itu untuk dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam suasana dan nuansa merah putih kemerdekaan, Indonesia yang penuh dengan keberagaman, hari ini kita diingatkan kembali bahwa sesungguhnya kasih lintas batas adalah salah satu kunci bagi kita untuk mengalami dialog, untuk kita bisa mengalami keterbukaan dan saling membangun. Sebab sesungguhnya keseluruhan bangsa ini adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Ulangan pasal 10 ayat 17 sampai dengan 19 mengingatkan demikian. Sebab Tuhan Allahmu Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap, yang membela hak anak yatim dan janda dan menunjukkan kasih-Nya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasih-Mu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Saudara-saudara, sesungguhnya orang asing bisa berarti siapapun yang berbeda dari kita. Orang asing tidak senantiasa orang yang berada dari luar negeri. Namun orang asing adalah saudara kita sebangsa dan setanah air yang mungkin berbeda dengan kita. Tuhan mengingatkan kita untuk mereka yang berbeda, untuk mereka yang kita anggap sebagai orang asing, kita harus menunjukkan kasih. Sebab demikianlah kasih dan kebaikan telah kita terima ketika kita masih menjadi yang asing bagi umat Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian dan menyatakan kasih yang melampaui bahasa, kasih yang melintas batas. Tapi jika
Saudara-saudara, mari kembali kita datang di hadapan Tuhan, memohon pengampunan Tuhan, sehingga kita dimampukan untuk mempersembahkan roh dan kebenaran dalam ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami datang dan mengucap syukur, sebab sesungguhnya Engkaulah yang memberi kami kesempatan untuk kembali boleh beribadah. Bukan saja dalam keseharian kami dan kehidupan kami, namun secara khusus hari ini kami beribadah bersama dengan saudara-saudara kami seiman. Tuhan Yesus, tolonglah agar kami saat ini sungguh-sungguh boleh mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Oleh karenanya Tuhan, terlebih dahulu kami mengaku dosa di hadapan Tuhan. Apa yang tersembunyi dari mata dunia dan dari mata manusia terbuka lebar di hadapan Tuhan. Dosa dan kesalahan yang kami sembunyikan, Engkau sungguh mengetahui. Tuhan, dengarkanlah doa pribadi kami. Di dalam dosa kami telah hidup. Di dalam dosa kami telah melakukan hal yang Tuhan tidak kehendaki. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami yang berdosa. Dan tolonglah agar hari ini sebagai satu kesatuan umat Tuhan, kami boleh mempersembahkan ibadah di dalam belas kasih dan kebenaran Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bagi saudara yang mengakui segala dosanya di hadapan Tuhan dan bertekad untuk hidup baru, terimalah berita anugerah yang hari ini diambil dari 1 Petrus pasalnya yang kedua ayat 16 sampai dengan 17 yang berbunyi demikian. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai untuk kita.
Mari kini kita berdoa untuk memohon hikmat sebelum belajar dari firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, sebentar kami akan belajar dari firman-Mu. Firman-Mu yang adalah pelita bagi kehidupan kami. Tolong kami bukan sekedar mendengar dengan telinga kami, namun tolong kami untuk memahami dan menerapkan firman itu dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang Engkau utus menyatakan firman-Mu, tolonglah agar hamba-Mu juga boleh menyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu semata. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan pada hari ini akan diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius, pasalnya yang ke-15. Injil Matius pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-21 sampai dengan 28. Injil Matius pasal yang ke-15 ayat 21 sampai dengan 28. Demikian dinyatakan bagi setiap kita. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kasih lintas batas adalah tema kita pada hari Minggu ini. Hari ini adalah hari yang istimewa, saudara-saudara, karena hari ini adalah, kalau Natalan itu ada malam Natal, hari ini akan menjadi hari malam kemerdekaan. Malam peringatan kemerdekaan. Tanggal 16 Agustus. Dan dalam nuansa kemerdekaan itu juga, saudara-saudara, lagu-lagu nasional akan banyak dikumandangkan. Semangat nasionalisme akan banyak ditampilkan dan dinyatakan melalui berbagai tayangan. Nah, saudara-saudara, ngomong-ngomong tentang nasionalisme. Nasionalisme adalah salah satu hal yang penting untuk kehidupan sebuah bangsa. Nasionalisme adalah bagian yang sangat penting karena itu yang akan menjaga eksistensi dari sebuah bangsa. Tapi apa yang terjadi kalau nasionalisme itu kemudian jadi kebablas? Nasionalisme adalah suatu paham kebangsaan dari masyarakat pada suatu negara yang memiliki kesadaran juga semangat akan cinta tanah air dan juga cinta pada bangsa, dan diwujudkan dalam sikap juga tingkah laku dari masyarakat yang terkait. Itu kalau menurut pengertiannya. Tapi bagaimana kalau nasionalismenya kebablas? Apa yang akan terjadi? Saudara-saudara, salah satu contoh dari nasionalisme yang kebablas di dalam Alkitab adalah bangsa Israel. Karena bangsa Israel itu punya rasa nasionalisme yang sangat kuat.
Dalam arti mereka memandang dirinya sebagai bangsa yang terpilih, bangsa yang istimewa, umat perjanjian dan segala macamnya. Tapi kebablas. Sehingga yang terjadi malah menjadi bangsa yang fanatisme. Kalau nasionalis itu cinta pada bangsanya dan diwujudkan dalam tindakan-tindakan, kalau fanatisme itu sudah buta, apapun pokoknya bangsaku yang lebih unggul daripada yang lain. Nah, itu saudara-saudaraku yang terkasih, yang sesungguhnya menjadi salah satu konteks dari bacaan kita pada hari ini, yaitu Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan 28. Perikop bacaan kita ini diawali dengan sebuah peristiwa atau didahului dengan peristiwa perdebatan antara Tuhan Yesus dengan orang Farisi dan ahli Taurat terkait dengan adat istiadat Yahudi dan perintah Allah. Begitu tingginya rasa mereka itu bangga sebagai orang Yahudi. Begitu besarnya rasa bangga itu sehingga mereka kemudian mengedepankan adat istiadat bahkan di atas perintah Allah. Kebablas, saudara. Dan itu yang diprotes oleh Tuhan. Yesus menentang identitas keselamatan yang hanya melekat secara lahiriah. Mereka mengaku sebagai bangsa yang diselamatkan, bangsa yang memperoleh janji keselamatan, tapi mereka hanya melihat pada bungkus luarnya. Sayangnya hidup mereka tak mencerminkan hidup sebagai bangsa yang memperoleh keselamatan. Dan dalam perikop yang tadi kita baca, ayat 21 sampai dengan 28, sesungguhnya sikap Yesus masih belum berubah. Dia menentang hal yang hanya melihat, kebanggaan yang hanya melihat pada diri sendiri tanpa melihat yang lain. Ya saudara-saudara, diceritakan pada 21 sampai dengan 28 dari Matius pasal 15. Ketika itu Yesus pergi dan kemudian menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Ketika mereka ada di daerah itu, saudara-saudara, ada seorang perempuan Kanaan yang datang mengiba-iba dan berseru kepadanya, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Sangat menderita. Saya membayangkan perempuan ini datang dengan menangis-nangis, dengan berderah air mata. Kata, "Tuhan kasihanilah aku, anak Daud kasihanilah aku." Itu menunjukkan bagaimana dia menempatkan dirinya sedemikian rupa, saking sedihnya, saking menderitanya. Dia seorang ibu. Kalau kita melihat pemandangan itu, apa yang ada dalam pikiran kita? Kasihankah? Bencikah? Enggak sukakah? Kalau orang normal bagi saya akan mengatakan, "Duh saknoe ya, kasihan ya," sampai sebegitu mengibanya. Tapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Injil Matius pasal 15 ini mencatat di dalam ayatnya yang ke-23. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Perempuan ini menangis-nangis, mengiba-iba, berteriak dan berseru kepada Tuhan. Karena anaknya perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tapi Yesus tidak menjawab sama sekali. Teksnya bilang begitu, saudara. Sama sekali tidak memberi jawab. Nah, apakah itu artinya Tuhan Yesus ignorant? Apakah Tuhan Yesus acuh, abai, tak peduli? Benarkah Tuhan Yesus tak peduli? Apakah itu karena Tuhan Yesus benci? Awal-awal, saudara, ketika saya membaca teks ini saya bingung. Dulu ketika saya awal-awal membaca ini, saudara, saya selalu mengatakan, Tuhan Yesus kok jahat ya? Tuhan Yesus kok tidak mau kasih sesuatu? Kok Tuhan Yesus bilangnya begitu ya? Ketika Tuhan Yesus tidak menjawab, apakah itu artinya Tuhan Yesus gak peduli? Saudara, kalau kita baca cuma sampai pada titik itu, mungkin salah satu penyebabnya adalah Yesus tidak peduli. Tapi ayat itu masih digabung dengan reaksi murid-murid. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi,
Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Tadi saya bilang kan saudara, kalau kita lihat kejadian seperti itu normalnya orang, bagi saya akan mengatakan, duh kasihan ya. Mungkin kita akan bertanya-tanya, kalau kita ngikutin Yesus waktu itu mungkin kita akan bertanya-tanya, guru gak kasihan ta, Tuhan gak kasihan ta, kasihan kenapa engkau tidak menjawabnya. Mungkin itu yang ada dalam pikiran kita dan tercetus. Kalau kita saat ini yang jadi para murid. Tapi murid-murid tidak mengatakan demikian saudara. Respon mereka langsung, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Tidak ada pernyataan atau pertanyaan, kenapa sih engkau tidak menolong dia? Bukankah engkau bisa dan sanggup? Respon murid-murid ini sesungguhnya menunjukkan bahwa bagi para murid apa yang dilakukan Tuhan Yesus itu wajar. Mengabaikan itu wajar, karena apa? Itu orang asing. Bagi orang Yahudi, orang asing itu tidak setara dengan mereka. Bahkan mereka menyebut orang asing, perempuan lagi, itu setara dengan anjing. Harkatnya bukan manusia. Karena itu nggak perlu bertanya kenapa nggak ditolong. Ya udah pastilah nggak ditolong. Siapa dia? Suruh pergi aja deh, tanpa membuka sebuah kesempatan untuk kemudian berkata-kata atau bertanya. Nah, kalau kita melihat secara lengkap ini saudara-saudara, baik respon Tuhan Yesus maupun respon murid-murid, sekarang kita tahu bahwa ketika Tuhan Yesus tidak menjawab sama sekali, apakah dia menolak ataukah apakah dia mengiyakan, itu bukan karena dia tidak peduli. Karena apa? Karena dia tidak menolak juga kan, meskipun ia tak mengiyakan juga. Tapi menarik sekali bahwa Tuhan Yesus kemudian berdialog dengan perempuan itu. Ada beberapa tafsiran memang saudara-saudara, bahwa ketika murid-muridnya berkata kepada Tuhan Yesus ini, sesungguhnya jawaban Tuhan Yesus yang pertama itu adalah jawaban kepada murid-muridnya. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ada yang mengatakan itu jawabannya untuk murid-murid. Tetapi kalau kita melihat bagaimana perempuan itu merespon jawaban itu, bisa jadi juga jawaban itu dinyatakan dengan melihat kepada perempuan itu. Sebuah penegasan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tapi dia berkata-kata, saudara, berbeda dengan murid-muridnya. Lalu perempuan itu merespon, saudara-saudara, ucapan Tuhan Yesus dengan mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Apa jawaban Tuhan Yesus? Apakah dia mengabaikan? Tidak. Dia memberi jawaban kembali. Kata Tuhan Yesus, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Wow, keras sekali kan saudara-saudara? Itu katanya kepada perempuan itu. Tapi perempuan itu kemudian berkata, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dan kalimat Tuhan Yesus selanjutnya langsung berubah, saudara. Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Apa yang sebenarnya mau dikatakan dari sini, saudara-saudara? Bagi saya ini menunjukkan bahwa agaknya Tuhan Yesus bukannya gak mau peduli. Tapi Tuhan Yesus mau menunggu respon dari murid-muridnya seperti apa. Kenapa? Jangan lupa sebelumnya ada terjadi perdebatan antara Tuhan Yesus dengan ahli-ahli Taurat yang sebenarnya akarnya sama, yaitu nasionalisme yang kebablasan dari orang Yahudi. Memandang diri bahkan lebih tinggi daripada yang lain. Memandang yang lain hanya setara, sederajat dengan anjing. Dan terbukti kan saudara-saudara bagaimana para murid itu langsung kemudian mengatakan suruh pergi. Tidak ada komunikasi dan dialog yang terjadi.
Tidak cukup layak bahkan bagi para murid perempuan itu untuk diajak berdialog. Dan ketika Tuhan Yesus kemudian menerima respon murid-murid itu, yang dia lakukan adalah dia berdialog dengan perempuan itu, kendati pun kalimat yang digunakan mungkin terasa kasar. Namun kalimat yang kasar tersebut, kalimat yang begitu menyakitkan itu juga seharusnya dibaca sebagai sebuah pengajaran untuk para murid. Rupanya Tuhan Yesus hendak mengajarkan kepada para murid, Tuhan Yesus hendak menunjukkan kepada para murid bagaimana dalam diri seorang perempuan yang asing, yang bagi para murid itu bahkan tidak cukup layak sekedar diajak bicara. Justru terdapat iman yang begitu besar. Tuhan Yesus mengajarkan kepada para murid bahwa sesungguhnya iman dan respon kepada Allah yang hidup itu tidak hanya terjadi dalam diri orang Israel. Iman dan respon yang akan membawa kita kepada keselamatan oleh karena anugerah tersebut bukan sekedar sesuatu yang terjadi karena kamu satu bangsa. Tapi itu adalah sesuatu yang seharusnya diwujudkan dengan tindakan. Iman yang sejati, yang dinyatakan dalam perbuatan. Dan itu yang ditunjukkan oleh perempuan Kanaan ini. Begitu dia percaya kepada Allah yang hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau demikian, bagaimana kita hendak belajar untuk memiliki nasionalisme yang benar? Bagaimana cara kita untuk memiliki kasih yang lintas batas ini, saudara? Kalau kita belajar dari teks ini, kita tahu bahwa kita perlu menyadari satu hal. Bahwa Tuhan bisa menjadikan orang-orang asing di sekitar kita. Orang asing dalam tanda kutip ya saudara-saudara. Justru sebagai bagian yang membawa berkat loh untuk kita. Seperti perempuan Kanaan ini mengajarkan sesuatu kepada para murid. Demikian juga ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang asing untuk kita. Jangan lupa bahwa Tuhan bisa memakai mereka menjadi jalan berkat. Yang kedua, saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, jangan lupa juga kasih yang sejati itu adalah kasih yang bersedia membuka diri terhadap dialog. Seperti kasih Tuhan kepada bangsa-bangsa lain. Kalau saudara mengingat pada ayat pembuka tadi, Tuhan mengutus bangsa Israel untuk mengasihi dan menolong orang asing, memberi makan dan pakaian pada orang asing. Kenapa? Karena kamu dulu juga orang asing di negeri Mesir. Kasih kita adalah sebuah kasih yang seharusnya mengingat bahwa dahulu pun kita adalah orang-orang asing yang tidak kenal Tuhan. Namun Tuhan telah mengasihi kita dengan luar biasa, sehingga kita menjadi umat-Nya. Maka saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita belajar membuka diri. Karena dengan membuka diri, kita akan dimampukan untuk berdialog. Dengan berdialog, kita akan dimampukan untuk mengasihi. Hanya kasih yang sejati, yang mampu membuka diri dan berani membuka diri. Dan yang terakhir saudara-saudaraku yang kita bisa belajar dari peristiwa perempuan Kanaan yang percaya ini adalah ternyata kasih itu membutuhkan rasa percaya. Untuk kita bisa mengasihi, untuk kita bisa memberikan yang terbaik, memahami yang lain, itu kita kan perlu membuka diri. Tapi ketika kita membuka diri, kita perlu percaya. Karena apa? Karena membuka diri berarti juga membuka diri terhadap kemungkinan terluka, kan?
Ketika kita membuka diri terhadap orang lain, kita bisa terluka. Ada banyak orang di dunia ini yang lebih memilih untuk tidak punya banyak teman. Karena apa? Karena dia takut untuk terluka. Tapi Tuhan mengajarkan kita untuk membuka diri, meskipun ada resiko terluka. Itulah sebabnya saya mau katakan, saudara, kasih itu butuh iman. Kenapa? Karena ketika kita membuka diri dengan kasih tersebut, kita perlu untuk percaya bahwa Tuhan itu ada dan Dia menjaga kita. Itu iman, saudara. Kita perlu percaya, meskipun kelak mungkin kita akan merasakan teman yang kita kasihi, teman yang kita percaya menyakiti kita. Ketika kita menyapa, menolong orang yang asing untuk kita, bisa jadi respon yang kita terima bukanlah respon yang kita harapkan. Tapi percayalah, tidak ada kasih yang sia-sia. Hanya dengan percaya, maka kita mampu untuk mengasihi lintas batas. Seberbeda apapun mereka, seasing apapun mereka. Bukankah bangsa ini adalah bangsa yang penuh dengan perbedaan? Bermacam ragam orang ada di bangsa ini. Dan hanya kasih lintas batas yang akan mampu menolong kita untuk memahami dan berada bersama dengan mereka. Bangsa ini sudah merdeka, saudara, 75 tahun yang lalu. Tapi sayangnya, bangsa ini masih banyak yang terjajah oleh rasa primordialisme. Bangsa ini sudah merdeka memang 75 tahun yang silam. Tapi masih banyak orang yang terkungkung dalam fanatisme golongan dan tak mampu hidup dalam damai dan bahagia dengan kasih yang lintas batas. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Saat teduh untuk kita. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya. Ku serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Bangsa rakyat Indonesia, Tuhanlah pelindungnya. Dalam duka serta suka, Tuhan yang dipandangnya. Kemakmuran, kesuburan, Tuhan saja sumbernya. Keadilan, keamanan, Tuhan menetapkannya. Dirgahayu Indonesia, bangsa serta alamnya. Ini dan sepanjang masa, selalu Tuhan sertanya. Bersama dengan umat percaya di segala tempat dan abad, marilah kita membarui pengakuan percaya kita melalui pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan,
mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kembali kita akan bersatu di dalam doa, kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami datang di hadapan-Mu untuk menaikkan doa syafaat kami. Terima kasih karena Tuhan telah mengajarkan kami untuk membuka pintu bagi terjadinya dialog. Terima kasih Tuhan mengajarkan kami bahwa kasih yang sesungguhnya adalah kasih yang bersedia untuk membuka diri. Karenanya ya Tuhan, saat ini tolong kami untuk percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan, sehingga kami berani membuka diri dengan kasih. Tuhan, saat ini kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam berbagai-bagai pergumulan. Kami mengingat akan saudara-saudara kami yang dalam keadaan lemah tubuh, baik karena sakit penyakit maupun karena usia lanjut. Tuhan Yesus, kiranya Engkau sendiri yang berkenan menjamah, memulihkan saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Tuhan berkati setiap obat yang dikonsumsi, Tuhan berkati tangan-tangan yang merawat, Tuhan berikan sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan mereka yang dalam keadaan sakit ini. Karena sesungguhnya sukacita yang dari Engkau adalah obat yang paling mujarab di tengah kehidupan manusia. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan untuk orang-orang tua. Kami mengucap syukur jikalau kami ini masih boleh didampingi oleh senior kami, oleh orang-orang tua kami. Kiranya Tuhan yang memeliharakan kehidupan mereka yang telah lanjut usia ini. Kiranya Tuhan yang berkenan untuk memberikan kepada mereka kebahagiaan. Sehingga dalam keadaan yang lemah secara fisik, mereka tetap boleh merasakan sukacita Tuhan. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan, untuk pergumulan jemaat Tuhan di tengah-tengah kehidupan. Kami berdoa untuk mereka yang bergumul dengan persoalan pekerjaan. Kami berdoa untuk mereka yang bergumul dengan persoalan di tengah keluarga, dengan persoalan di tengah rumah tangga mereka, antara orang tua dan anak, suami istri, atau antar saudara. Tolong Tuhan agar kami boleh hidup dalam kasih Tuhan. Kami juga berdoa saat ini untuk gereja Tuhan GKI Jombang. Tuhan tolong kami agar kami boleh saling memelihara kehidupan. Tolong kami agar kami boleh saling menjaga satu dengan yang lainnya. Kalau kami mempersiapkan diri untuk ibadah secara onsite, kami mohon Tuhan Yesus sendiri yang menolong kami dengan hikmat-Mu, mempersiapkan diri kami untuk kami boleh memulai dengan benar. Kami berdoa ya Tuhan saat ini untuk persiapan-persiapan. Kami berdoa ya Tuhan saat ini untuk majelis jemaat. Kami berdoa saat ini untuk setiap orang yang Tuhan panggil dalam pelayanan dan pekerjaan melalui gereja Tuhan. Kami mengingat akan Bu Yeni kantor gereja, Pak Yandi driver gereja, Pak Leman koster gereja, Pak Imam security, Pak Darman, orang-orang yang Tuhan panggil dan Tuhan pakai saat ini Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus sendiri yang berkenan untuk memberkati mereka. Kami juga mengingat ya Tuhan saat ini akan gereja-gereja Tuhan di Jombang yang telah membuka ibadah secara onsite. Kiranya Tuhan berkenan untuk melindungi mereka, memberikan yang terbaik sehingga peribadahan boleh berjalan. Kami juga berdoa ya Tuhan saat ini bagi bangsa kami Indonesia. Kalau kurva saat ini masih belum juga turun dan melandai, kami percaya bahwa Tuhan Engkau sedang bekerja di tengah-tengah kami.
Tolong kami untuk turut mengambil bagian dalam karya Tuhan dengan melakukan protokol-protokol kesehatan untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Tuhan Yesus, kami mohon belas kasih-Mu bagi kehidupan kami di tengah bangsa ini. Tuhan Yesus, kami serahkan saudara-saudara kami yang boleh ditambahkan usianya. Semuanya Tuhan adalah karunia-Mu. Karenanya masa depan kami Tuhan Yesus, kehidupan kami Tuhan, bersama dengan orang-orang yang kami kasihi, juga bersama dengan orang-orang yang masih asing bagi kami serahkan di dalam tangan yang penuh belas kasih Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Marilah kita menyatakan ucapan syukur kita melalui persembahan. Nats firman Tuhan yang akan mendasari persembahan kita diambil dari Mazmur 30 ayat 5. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Bapak, Ibu, Saudara yang rindu untuk tetap memberi persembahan, dapat menyampaikan persembahan melalui 3 cara seperti yang tertera pada layar berikut. Marilah bersama dengan persembahan, kita memuliakan nama Tuhan yang telah memerdekakan kita dari dosa dan mengutus kita untuk berkarya melalui pujian PKJ 147 bait pertama dan ketiga. Di sini aku bawa Tuhan. Dibandingkan berkat
Jemaat diundang untuk berdiri. Marilah kita membawa persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur Tuhan atas kebaikan Tuhan, atas anugerah Tuhan dan berkat Tuhan yang senantiasa melimpah bagi kita. Terima kasih ya Bapa, sebagai ungkapan syukur kami memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami ya Bapa, dan kiranya persembahan ini boleh kami pakai sebagai sarana kami untuk menyatakan kasih Allah bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudaraku, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Semangat Tuhan, demikianlah ibadah online Minggu 16 Agustus 2020. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.